Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dian Sudiana. Nah, di sini kita akan melanjutkan konfigurasi server ya. Di sini menggunakan Debian 10. Nah, sekarang melanjutkan dari seri sebelumnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi DNS server pada Debian 10. Langsung saja. Langkah pertama, silakan buka modulnya. Ini adalah modulnya. Dapat dilihat pada modul, yaitu yang pertama kita harus menginstal aplikasinya dulu. Di sini aplikasinya kita gunakan bin 9. Ya, setelah itu kita lihat langkahnya seperti ini. Tuliskan apt install di bin 9. Kita masuk ke server yang sudah dikonfigurasi sampai Samba ya, sampai Samba. Nah, sekarang kita lanjutkan ke DNS. Pertama, silakan install bin 9, apt install bin 9. Nah, jadi seperti ini ya untuk menginstal aplikasinya. Kemudian enter. Nah, ternyata di sini ada tidak bisa menginstal ya. Di sini ada E.2, ternyata gagal. Nah, cara mengatasinya kita lihat di modul. Cara mengatasinya kita harus menambahkan dpd1, kemudian dpd2. Nah, kemudian setelah ditambahkan perintahnya ini ya, apt cd-rom add. Setelah itu cek di sources list. Nah, jadi nanti di sources list ini harus ada dpd1 dan dpd2. Nah, kita masukkan dulu dpd1 ya, kita konekkan dulu dpd1. Klik di sini ya, klik di logo dpd ini, kemudian klik setting. Nah, kemudian pilih browse yang ini ya, yang browse, kemudian pilih yang dpd1, Debian 10 dpd1. Oke, kemudian oke. Nah, di sini tuliskan yang seperti di modul apt strip cd-rom add, spasi add ya, kemudian enter. Nah, kalau sudah ini reading ya, repeat, kalau sudah ada tulisan repeat berarti itu sudah masuk. Kita masukkan dpd2. Jadi dua kali ya langkahnya. Yang pertama dpd1, yang kedua dpd2. Masuk ke sini lagi ke yang tadi, klik setting. Nah, setelah itu klik browse, pilih yang dpd2. Sekarang beda ya. Tadi dpd1, sekarang dpd2. Yang ini pilihnya ya, yang Debian 10 dpd2. Klik dua kali. Kemudian oke. Nah, di sini ada keterangan disconnect ya. Klik saja yes. Nah, ini dpd ini akan disconnect gara-gara yang barusan diklik yes. Ya, tidak apa-apa, kita klik lagi satu kali lagi, kemudian klik connect. Nah, ini sudah connect. Nah, sekarang coba gitu ya. Tuliskan lagi apt cd-rom add untuk memasukkan dpd2. Apt cd-rom add. Enter. Nah, ini udah repeat juga. Nah, berarti ini dpd1 dan 2 sudah dipasukkan. Untuk mengeceknya apakah sudah masuk atau belumnya, kita bisa menggunakan perintah nano spasi /etc /apt /sources list. Nah, seperti ini. Di sini ada ya di modul nih. Nah, yang ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, tekan saja enter. Nah, di sini yang hijaunya sudah ada dpd1 dan dpd2. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti itu udah masuk. Kita tinggal keluar saja ctrl-x. Itu untuk keluar. Nah, setelahnya kita langsung install yang tadi gagal, yaitu install bin 9. Tuliskan lagi perintah yang sebelumnya, yaitu apt install bin 9. L-nya 2 ya, jangan lupa. Enter. Nah, kemudian klik Y, pilih Y. Nah, ini sudah loading. Nah, ternyata sudah berhasil. Apakah berhasil atau belum? Nah, ini harus berhasil dulu ya. Ini belum berhasil nih kelihatannya. Nah, untuk mengetahui ini sudah berhasil atau belumnya, kalian cukup tuliskan perintah apt install bin 9 lagi, satu kali lagi ya. Kemudian klik enter. Nah, di sini ada keterangan bahwa
ini belum berhasil ya, belum ada 0000, belum ada nolnya 4. Jadi dipastikan penginstalan bin 9 itu belum rapih atau tidak berhasil. Untuk mengatasinya ya. Nah, di sini kan yang kedua itu yang pertama gagal, ini yang bin 9. Menggunakan perintah 2. Ternyata masih gagal. Gunakanlah perintah yang ketiga ini. pt spasi min fix min broken install. Ya, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini sama ya. Ini ada tuh diperintahkan juga di situ. Tuliskan saja avt spasi min fix min broken install. Kemudian tekan enter. Nah, ini pilih Y, kemudian enter lagi. Nah, di sini kalau ada tulisan press enter berarti itu ada perintah yang harus kita lakukan gitu. Nah, di sini keterangannya masukkan di PD1. Nah, binary 1 ya. Binary 1 berarti kita ditugaskan untuk memasukkan DPD 1. Nah, kita masuk ke sini lagi ke DPD setting, pilih browse lagi, pilih yang DPD 1, klik 2 kali, kemudian oke. Nah, ini ada disconnect lagi, klik yes saja. Kemudian di sini jangan lupa konekkan dulu. Connect. Kemudian tekan enter ya. Enter. Nah, ini prosesnya berjalan. Proses install bin 9 sedang berjalan. Nah, apakah sudah berhasil atau belum? Nah, kita cek ya apakah 00-nya sudah nampak atau sudah ada 4. Nah, ngeceknya seperti tadi apt install bin 9, enter. Nah, di sini sudah ada 0-nya 4, 0 upgraded, newly sampai not upgraded. Nah, jadi ini dipastikan sudah berhasil. Jadi sebelum konfigurasi DNS diharapkan ininya dulu penginstalannya dulu berhasil. Jangan sampai penginstalan belum berhasil tapi kalian sudah konfigurasi. Itu biasanya error. Nah, kalau dipastikan sudah berhasil, kita lihat modul berikutnya apalagi. Nah, silakan masuk ke ini yang tadi ya, pengecekan. Masuk ke directory bin, kemudian tampilkan yang ada di bin. Kemudian pastikan ada 3 file di bawah ini. Yang pertama db lokal, db127, kemudian named.conf, named.conf default Jones ya. Nah, kita cari file ini di bin. Nah, masuk ke perintahnya cd spasi /etc/bin, enter, kemudian tampilkan isi bin. Nah, di sini pastikan 127 db lokal ya, db lokal. Nah, ini db lokal harus ada, kemudian db127 ada, kemudian named default John itu udah ada. Berarti ketiga file ini ada. Nah, selanjutnya kita lihat di modul. Buat file forward. Nah, di sini file forwardnya itu akan dinamai dengan tkj.for. Kemudian buat file reverse yaitu tkj.ref ya, dengan mengcopy file db lokal dan db127. Nah, jadi kalau kita membuat file forward itu scriptnya sudah ada di file db lokal. Kalau membuat file reverse, filenya sudah atau isinya sudah ada di db127. Nah, nanti tinggal kita edit aja. Sekarang kita bikin file forward. Jadi perintahnya adalah cp db lokal, db.lokal. Samakan ya perintahnya atau filenya samakan dengan yang di sini, db lokal. Menjadi apa? Menjadi tkj.for, enter. Nah, satu lagi cp db.127 menjadi tkj.ref. Nah, seperti ini. Kemudian enter, kemudian ls lagi. Nah, di sini bisa dicek ya, tkj.for itu file forwardnya, kemudian tkj.ref itu file reverse-nya. Jadi sudah ada, sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita buka file modulnya. Edit file named ya. Edit file named, perintahnya seperti ini, tuliskan. Nah, nanti yang diisi atau yang diedit adalah yang di sini menjadi tkj.com,
Kemudian ini menjadi tkj.for. Ini sesuai yang barusan kita copy ya. Jadi ini file forward. Jadi file ini arahkan ke file forward yang kita bikin, yaitu tkj.for. Kemudian yang satunya ini adalah yang ini yang diisi ya. Jadi 192.168.1. Jadi ini IP yang diambilnya hanya 3 saja ya. Jadi enggak yang satunya kan IP address server itu ada 192.168.1.1. Nah, yang terakhir ini tidak dipakai. Dipakainya nanti di file ref ini. Ya, jadi yang dipakai hanya 3. Nah, yang dipakai hanya 3 itu ditulisnya harus dibalik gitu ya. Jadi seperti ini 168.192 ya. Biasanya kalau ditulisnya 192.168.1. Nah, di sini harus dibalik. Dan yang satunya kita nanti gunakan di ref ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini. Berarti nano nama .conf.dev Jones ya. Jadi filenya yang ini ya. Jangan sampai salah namanya. Karena ini file namanya ada banyak. Nah, kalau sudah ditulis tekan enter. Nah, kita ke bawah ke Jones 0 langsung ke sini. Ini tidak akan dipakai. Ya, jadi amankan ke bawahkan supaya nanti tidak bingung. Nah, ini ke bawahkan dengan menekan enter. Nah, yang akan kita konfigurasi adalah John yang ini, yang localhost sama 127. Ya, kita ubah localhost menjadi nama DNS yang kita inginkan. Nah, di sini di modul itu adalah tkj.com. Ya, jadi contohnya kalau di modul itu kita akan membuat tkj.com. Nah, di sini jangan lupa ini jangan sampai kehapus kutipnya. Ya, jadi harus tkj.com dalam kutip ya. Kemudian arahkan filenya kemana? Ke tkj.for. Ini file forward ya. DB-nya juga hapus. tkj.for. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di yang kedua ini IP-nya seperti tadi ya. Jadi dibalik 168 168.192. Nah, jadi seperti ini. Penulisannya harus dibalik ya. Jadi yang dipakai cuma 3 kelompoknya saja. Yaitu 192.168.1. Nah, kemudian di sini di filenya itu adalah file ref. Kita hapus sampai db tkj.ref. Nah, jadi yang tadi dikopikan yang bikin ya. Nah, kalau sudah seperti ini silakan simpan ctrl-o enter ctrl-x untuk keluar. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya coba lihat di nomor 8. Kita akan edit atau konfigurasi file forward yaitu tkj.for. Nah, dieditnya seperti ini ya. Jadi setiap ada localhost itu diubah menjadi tkj.com. Kita lihat saja langsung. ls dulu supaya kelihatan file forwardnya ya, yang ini ya, yang tkj.for. Kita masuk dulu ke nano spasi tkj.for, enter. Nah, jadi ke sini ya, ini localhostnya ganti menjadi tkj.com. Kemudian yang localhost yang ini juga ganti tkj.com. Nah, yang bawah juga sama, ini harus diganti tkj.com. Titiknya jangan sampai hilang ya, jangan sampai hapus. Nah, yang ini yang bawah ubah menjadi IP address kita yang server 192.168.1.1. Yang bawahnya juga hapus, ganti menjadi IP address 192.168.1.1. Ini IP server ya. Nah, kemudian ini yang paling bawah A-nya hapus, ini kebanyakan. Jadi A-nya satu saja. Kemudian yang add ini ubah menjadi subdomainnya yaitu www.
Jadi seperti ini. Kalau sudah, silakan simpan, CTRL-O enter, kemudian CTRL-X untuk keluar. Nah, kalau sudah itu, kita ls lagi. Nah, baru kita edit yang tkjref. Nah, di modul itu nomor 9 ya. Nah, ini reverse. Kita edit lagi ya. Nggak beda jauh isinya seperti yang forward. Nah, no tkj.ref. Nah, kalau yang ini isinya seperti ini. Sama, ini juga localhostnya kita hapus, ganti menjadi tkj.com. Yang sebelah sini juga sama, tkj.com. Yang bawah juga sama, titiknya jangan sampai hilang, tkj.com. Ini sama tkj.com. Nah, ini yang tadi ya, yang di awal, yang satunya kemana, yang 192.168.1.1 gitu. Tadi kan cuma 3 ya. Nah, jadi di sini satunya harus disimpan di sini ya. Jadi ini IP address yang paling belakang, yaitu 1. Nah, di bawahnya kita tuliskan 1 lagi, kemudian tab, kemudian in, tab lagi, kemudian tuliskan ptr. Ini ptr-nya kapital ya, biar sama, ptr. Kemudian di sini tuliskan www.tkj.com. Nah, ini titik jangan sampai lewat. Kemudian simpan, CTRL-O enter, CTRL-X. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya buka modulnya, edit file resolve. Ya, ini perintahnya. Ya, silakan masuk dulu, nano /etc /resolve atau resolve.conf, enter. Nah, jadi ini isinya kosong ya, ini harus diisi. Diisinya seperti apa? Seperti ini. Jadi samakan seperti ini. Silakan isi search-nya menjadi tkj.com. Kemudian domainnya tkj.com. Ini sesuaikan dengan domain yang tadi ditulis. Kemudian name servernya 192.168.1.1. Kalau sudah, silakan simpan, CTRL-O enter, CTRL-X. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita restart bin 9-nya. Nah, ini perintahnya. /etc/ini titik D bin D9 restart. Nah, restart. Nah, pastikan di sini ada tulisan oke. Nah, kalau sudah di restart, kita masuk ke tahap pengujian atau pengecekan dengan menggunakan NSLOOKUP ya. Nah, NSLOOKUP ini harus diinstal dulu ya supaya bisa digunakan, yaitu dengan DNS utils. Nah, kita contohkan dulu sebelum diinstal gimana sih gitu ya. Saya mencoba NSLOOKUP IP ya, NSLOOKUP 192.168.1.1. Nah, kalau belum diinstal ini akan seperti ini ya, NSLOOKUP-nya tidak bisa digunakan. Oleh sebab itu harus diinstal dulu aplikasinya, yaitu apt install DNS utils. DNS utils ya. Kemudian enter. Kemudian pilih Y. Nah, kemudian cek apakah sudah ada 000. Nah, ini udah. Berarti ini sudah terinstall. Nah, sekarang coba cek lagi yang NSLOOKUP IP ya. 192.168.1.1. NSLOOKUP 192.168.1.1. Kemudian enter. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Jadi di sini ada DNS yaitu tkj.com, kemudian www.tkj.com. Nah, itu subdomainnya ya. Kemudian kita cek NSLOOKUP juga, NSLOOKUP tkj.com. Nah, ini juga udah berhasil. Nah, kalau tidak berhasil di sini ada error ya. Jadi ini yang berhasil. Jadi kalau berhasil ini tidak ada error di bawah address ini. Tapi kalau yang ada error biasanya itu belum berhasil. Nah, kalau
masih ada error, silakan cek di 3 file yang tadi, file ref, for, sama named ya. Resolve juga boleh dicek. Kemudian satu lagi kita ns lookup yang www.tkj.com. Ini harus bisa juga www.tkj.com. Nah, ini sudah berhasil semuanya. Jadi tkj.com sudah bisa, kemudian www.tkj.com juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di klien ya. Nah, syaratnya di klien juga harus diatur DNS servernya. Cara mengatur DNS server itu ada di network ya. Silakan masuk ke sini. Kemudian pilih network internet setting. Setelah itu pilih change adapter option. Pilih yang VMnet yang digunakan. Di sini punya saya VMnet 1 yang digunakan. Kemudian klik properties. Di sini pilih TCP IP versi 4, klik 2 kali. Nah, di sini tambahkan DNS ya. Nah, kalau belum ditambahkan DNS di sini, kalau kita mau mengecek di CMD itu akan seperti ini. Kita cek dulu ya, ini belum ditambahkan DNS-nya. Masuk ke CMD, enter, kita ping server dulu 192.168.1.1. Nah, ke server bisa reply atau TTL. Nah, kalau mau ngeping tkj.com, nah itu tidak bisa gitu ya. Kemudian ping juga www.tkj.com sama juga tidak bisa. Nah, jadi fungsi DNS ini harus dimasukkan di sini di pengaturan yang bawah ini. Kita masukkan IP server 192.168.1.1. Kemudian klik OK. Satu lagi klik OK. Nah, ini OK-nya 2 ya. Kemudian close. Nah, baru sekarang kita coba menggunakan CMD lagi, yaitu ping tkj.com. Nah, sekarang itu udah reply, berarti itu tandanya sudah berhasil. Kemudian yang www.tkj.com, nah ini juga sudah berhasil. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita sudah mempunyai DNS yaitu tkj.com dan subdomainnya, atau sudah mempunyai domain yaitu tkj.com dan sudah mempunyai subdomain yaitu www.tkj.com. Ya, untuk video kali ini cukup sekian, silakan kalian dipraktekkan hingga selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.